Ted Turner pernah berkata, "Jangan pernah menyerah. Pemenang tidak pernah menyerah, orang menyerah tidak pernah menang." Selamat malam, saya Eriadi Thomas dari Aceh akan menemani kita semua malam hari ini di Tanya Mentor. 1 jam ke depan bersama seorang narasumber, seorang entrepreneur yang luar biasa, yang selalu semangat, Cici Sumitam. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau dengan topik jatuh dan bangkit lagi. Baik, sebelumnya saya akan menyapa semua kita yang sudah hadir malam hari ini. Ya, Pak Jonathan, Pak RT, ada Ko Lauren, Omega Kitchen, ada Sis Nima, halo selamat malam. Ya, Cisumi sudah bergabung dengan kita, ada Sis Revi, Triani, Ko Agus dari Medan. Ya, selamat malam. C. Sumitam yang luar biasa, selalu semangat, seorang yang sukses luar biasa. Ya, malam juga untuk Shelly 78. Sumi bisa diterima untuk undangannya, ditekan accept masuk ke siaran langsung. Ya, malam Sis Friska Panjaitan. Gimana masuk ya Bro Eriadi? Sumi saya sudah kirim undangan untuk live. Coba sekali lagi nanti Sumi boleh terima, tekan terima undangan. Diklik yang biru tulisannya Sumi. Iya, ya, sorry. Yes. Udah? Oke, jelas ya suaranya? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas, suara saya jelas nggak? Jelas. Oke, jelas Pakai ya. lighting atau nggak usah ya, bro? Keputihan nggak pakai lighting? Coba, coba. Oh, bagus Ini ya. pakai Oke. light, terus ini nggak pakai light. Sama saja deh. Sama, Sama aja ya, sama-sama. nggak ada pengaruh ya. Memang sudah cantik cece-nya, jadi pakai Alah, nggak. lighting, nggak lighting juga memang sudah. Terima Teman-teman, suara suara kasih, kami jelas ya? teman-teman. Boleh kasih Suara saya komentar jelas nggak, bro? jelas-jelas. Jelas. Ya, malam. Bu Lili, malam Bu Ida, Ci Ida. Boleh kasih komentar? Oke, Pak Jonathan, thank you. Jelas, Sumi. Oke, Jelas kita ya. akan berbicara tentang topik malam hari ini adalah jatuh dan bangkit lagi. Belakangan banyak yang terjatuh, Cek, di kondisi pandemi seperti ini. Baik itu dari Mhm. kalangan kecil, menengah, bahkan yang kalangan atas juga. Ada juga yang hancur karena pandemi ini, Cek. Hmm. Nah, kita mau nanti Cece mungkin memberikan sedikit pandangan tentang hal ini, Cece. Namun sebelum itu, bolehkah Cece Sumi memperkenalkan diri kepada teman-teman di sini mungkin sebagian yang belum kenal. Silakan, Cece. Baik, ya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Sumi. Saya orang Aceh, tapi sekarang berdomisili di Surabaya. Ya, karena rezekinya suami membawa saya ke Surabaya. Saya besar di kota Medan karena saya dari Aceh merantau sekolah kuliah di Medan dan setelah menikah saya domisili di Surabaya. Di Surabaya baru baru 20 tahun lah, Baru. baru. Jadi tahun 2000 Bro Eriadi saya ke Surabaya itu bulan Mei tahun 2000. Yes, yes. Ya, saya dulu ibu rumah tangga. Terus akhirnya belajar terjun ke dunia bisnis. Sebelum terjun ke dunia bisnis, saya pernah bekerja. Saya bekerja ikut orang kurang lebih 11 tahun. Jadi saat saya di Medan sambil kuliah, kuliah mau selesai itu saya sudah mulai bekerja. Jadi mulai berkarir ya. Jadi kerja ikut orang lah. Mm-mm. Ya, seperti itu. Yes. Sekarang menjadi seorang pengusaha ya, Cece Sumi ya. Ya, Oke. Cece, gimana, pengusaha Cece? sama ibu rumah tangga ya. Wah, plus ya, double, Iya, jadi plus ibu double rumah ini tangga. ya, Kodrat double wanita toh. profesi. Ya, Yes, kodrat good. wanita kan sebagai ibu rumah tangga ya. Itu yang luar biasanya dari seorang wanita sih. Sekalipun tetap menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, namun juga tetap bisa berkarir. Itu luar biasa saya pikir.
Terima kasih. Sama-sama. Semua orang bisa kok. Yang penting Ya, mau. Saya rasa semua orang bisa lah ya. Nanti kita akan benar. sharing bagaimana saya bisa. Karena mungkin saya juga banyak belajar ya. Banyak belajar, banyak mau tahu, banyak belajar lah. Sebenarnya karir itu tidak melihat dia wanita ataupun pria ataupun apa ya. Kalaupun memang kita bisa berkarir, itu adalah nilai tambah kita gitu. Nggak Betul. ada salahnya sih kalau kita bisa berkarir, kita bisa berkarya, kita bisa menghasilkan, ya toh? Yes, benar. Nah, ini Ko Agus menambahkan lagi pengusaha, ibu rumah tangga, aktivis sosial, dan juga seorang mentor. Aktivis sosial sih baru-baru inilah ya, sejak ada pandemi, ya karena saya merasa judulnya itu sangat cocok dan edukasinya itu sangat cocok dan sangat menyentuh, maka saya mau melakukan dengan Yes, senang hati. iya, itu yang penting ya, Cek. Apapun yang kita lakukan Oke, memang harus dengan senang hati lah ya. betul, betul, betul. Setuju, Cek. Hmm, Baik, Cek, kita masuk ke topik kita, Cek. Bagaimana boleh, pandangan silahkan. Cek mengenai hal ini, Cek? Yang seperti saya Ya, katakan tadi, pandangan yang Bro Eryadi tanyakan adalah jatuh bangun ya, betul. jatuh dan bangkit lagi ya. Gini, Hmm, saya mau tanya dulu. eh yang kita fokus itu apa? Betul? betul. Kalau kita fokus di yang jatuh, ya kan, dan tersungkur, otomatis kita frekuensinya ketarik drop. Betul? Nah, saya ada satu pertanyaan sebelum saya lanjut. Pertanyaan saya adalah, ada nggak di masa pandemi ini orang yang malah sukses besar? Malah omsetnya naik gila nggak karu-karuan. Nah, bedanya di mana? Di fokusnya kita kan, di maunya kita. Mhm. Kalau kita bergabung dengan orang-orang yang eh, contoh ya, contoh kita ngopi nih, ketemu teman-teman. Wah, si A bisnis susah, si B bisnis susah, si C bisnis susah. Kira-kira ngopi kedua, ketiga kali kita mau nggak di sana? Kalau saya pribadi, mohon maaf saya tidak mau. Saya akan cari ke komunitas teman, ini masa resesi, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa survive? Ya kan? Solusinya apa ya? Kita mesti bisnis apa? Peluang apa yang bisa kita kerjakan? Kira-kira ngopi itu enak dengan yang orang-orang nyari solusi atau orang-orang yang mengeluh? Pastinya Nah, cari itu solusi ya, Cek. ya, jadi kita mesti ngatur diri kita sendiri juga kan. Kita harus ke yang mana? Kalau kita ngopi sama teman-teman, wah ini ada peluang bisnis nih, masa pandemi ini gini gini gini, ya toh? Atau kita si A, si B, si C ngeluh saja. Nah, sekarang menentukan sikap dulu. Kalian mau fokus di mananya? Nah, seperti itu, ya kan? Nah, Ini ada Kotomi kalau bilang nih, ngopi sama ah, teman positif. iya, Kotomi, Nah, hai. malam Kotomi. Nah ini Kotomi juga salah satu termasuk mentor ya, walaupun saya belum kenal beliau dengan dekat ya, karena saya melihat beliau pernah sharing di traktir satu teman ya, lalu beliau juga saya sering ngikutin 1001. Terus Ya. saya sendiri cari ya cerita. Nah, Kotomi ini ceritanya sama saya serupa tapi tak sama, cuman beda angka, bro. Jadi dia Oh, koleksnya dimakan teman-teman dengan puluhan M, sedangkan saya angkanya mungkin masih satu digit ya, Pak. M juga ya, podo-podo M-nya ya. Ya, saya habis rumah, betul. Saya kasih tahu ya. Tapi kenapa saya bangkit kembali? Saya Rumah saya sampai habis, rumah, mobil semua habis. Tapi puji Tuhan, mobil sudah balik ya. Rumah wow. saya masih kontrak. Ini lagi nabung ini. Duitnya doain saya ya, tahun depan saya bisa dapat rumah sudah. Ya, Amin, akhir amin. tahun ini kalau enggak tahun depan lah. Doain ya. Ya. Jadi sekarang saya masih menempati kontrakan. Jadi semua orang saya rasa pernah mengalami ya, jatuh bangkit, jatuh bangkit. Nah, masalahnya sekarang kita mau bangkit atau mau meratapi nasib. Nah, betul.
Betul nggak? Nah, Setuju. ya, kalau saya pribadi, saya sih mau bangkit kembali. Tidak ada orang yang mau terpuruk. Nah, sharingnya Kotomi yang bagus satu lagi ya. Dia karena terpuruk kan sama orang tuanya depresi ya, gangguan jiwa. Saya kasih tahu Bro Eryedi, sayanya yang mau kena gangguan jiwa. Sayanya waktu terpuruk, sayanya yang mau sudah gila. Ngerti? Sayanya. Sayanya yang mau gila. Karena saya orang tua nggak tahu saya terjadi apa. Tapi kita untung saudara-saudara kita kompak ya. Kalau cerita gitu, maunya sudah terbawa emosi. Nah, saya bersyukurnya di saat saya jatuh, saudara saya bantu saya, termasuk ipar saya, termasuk siapa. Nah, sampai sekarang kalau saya ada duit, itu hutang saya nyicil, bro. Tapi yang penting saya bisa survive. Kalau kita punya komitmen dan punya etika baik, kita pasti berhasil. Kita pasti bangkit lagi. Di saat kita uangnya banyak, kita cicil hutang kita. Tapi kalau di saat nggak ada, kita juga harus ngomong, oh bulan ini saya agak seret, karena saya harus lengkapi ini dulu. Nanti kalau saya ada, saya baru lanjut nyicil. Nah, karena itu penting sekali. Saya kan jatuh bangun 2 kali ya. Yang pertama kali juga ditolong sama ipar saya. Ipar saya pinjemin saya duit, terus saya ada duit, saya balikin sampai lunas. Jatuh kedua kali. Nah, mereka bantu kita lagi. Nah, bersyukurnya saya dibantu. Nah, saya waktu jatuh, saya bilang saya hampir gila itu karena saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur sampai harus konsumsi obat tidur. Ya, saya harus sampai konsumsi obat tidur untuk saya bisa tidur. Akhirnya lama-lama saya pikir ini bukan hal yang baik ya kan. Akhirnya saya uh, cari mentor juga lah. Kita kan memang butuh mentor ya. Cuman hati-hati, jangan salah mentor. Mentor Nah, banyak, ya, tapi cari mentor yang tepat. betul. Terus kita Yes, yes. juga tidak boleh mengcopy paste karena manusia itu saya yakin Tuhan menciptakan kita itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kita boleh terima masukan positif, lalu kita ngolah, kita hening, nah cari hening. Nah ini cerita masalah hening ada lagi. Saya 2 hari yang lalu baru bertemu dengan Pak Krisnamurti. Ya, tahu ya Pak Krisnamurti ya, mindset Tahu, motivator ya. Nah, betul. beliau kan baru belajar NLP, terapan yang paling baru. Nah, kalau mau sharing ini panjang lagi. Itu gini, kita belajar dengan banyak coach. Betul, coach itu macam-macam ya. Ada Mhm. coach untuk diri kita, ada coach bisnis, ada ini. Beda-beda. Kita mesti pilah-pilah. Oh, nggak bisa bilang ini jelek, ini baik, ini enggak. Semua baik adanya. Hanya pilih yang mana yang kita cocok. Iya toh? Nah, Betul. saya mau tanya kembali. Tadi saya sudah muncul satu pertanyaannya. Ada yang jawab nggak? Nanti dibantu ya. Mhm. Saya kan tanya, pertanyaan saya, ada nggak di masa pandemi ini yang orang malah dapat kesempatan dan sukses besar meraup duit, ya kan? Jatuh Ayo bangkit kan? teman-teman, boleh boleh dijawab di Oke kolom ya, komentar ya. nanti di Mhm. DM ya. Yang Ah, nomor dua, di kolom pertanyaan komentar saya, boleh. Mhm. ya, Ayo. pertanyaan saya yang kedua, kalian belajar dengan banyak coach. Akhirnya kita kan tahu ya, coach apa yang paling bisa kita lakukan dulu? Ternyata self coach, Self coach. ya, betul kan? Self coach kan? Kenapa saya ngomong self coach? Anda jatuh. Hidup itu kan banyak orang bilang hidup itu pilihan. Ada orang yang tidak menerima katanya hidup itu pilihan, mereka nggak percaya. Kalau saya percaya hidup itu pilihan. Anda memilih Anda stagnan di situ, atau Anda memilih mau reborn, seperti Kotomi bilang kan, naik kembali, double lipat lagi. Betul? Mhm. Nah, Betul. hidup itu pilihan. Nah, seperti itu. Yes. Oke, Cek. Tadi ada Ya, yang bertanya, Cek, mungkin boleh sedikit
ini Pertanyaannya dari yang mana ya? Ishak Yang Ishak Lombok Property. Apa penyebab kejatuhan yang pertama dan yang kedua sih? Mungkin boleh sedikit di sharing nah, sedikit saja sih. ini kejatuhan yang pertama rakus, Oke. ketamakan. Nah, itu yang tidak boleh ada. Ya, kita investasi, tapi investasi kita salah invest. Yang kedua adalah kita terlalu percaya orang. Persis kasusnya Kutomi. Saking percaya kita sama dia. Ya ini saya nggak nyalain orangnya, saya tetap nyalakan saya sendiri. Kenapa saya begitu ceroboh? Tetap ya dari sini kita kan belajar. Ya toh? Dari hal-hal ini kita belajar. Yang kedua kita sama ada dibohongin temen, dibujuin begini-begini, malah aku pikir teman baik kan. Di saat saya jatuh saya pikir ya udah aku pinjam uangmu dulu dikit, nanti beberapa bulan lagi kalau saya dapat rezeki saya bayar balik gitu. Sama sekali tidak direken, tidak digubris, tidak di apa-apa. Bonus-bonusnya semua dia ambil sendiri, duitnya ambil sendiri. It's okay, nggak masalah. Pertama saya tidak bisa lepas, terus terang waktu rumah mau diambil. Itu saya, ya itu yang saya mau hampir gila itu ya gara-gara rumah yang besar itu mau diambil oleh bank ya, disita lah ya, karena kan kita nggak bisa ya terlilit hutang bank ya sama mobil. Itu yang membuat saya nggak bisa tidur, itu membuat saya yang harus konsumsi obat tidur. Tapi untung saya punya mentor. Nah, saya juga mau sharing dengan Bro Eriadi karena apa? Judulnya Tanya Mentor. Yes. Makanya saya bilang kita harus punya mentor. Betul. Hidup ini kita harus punya teman, teman yang baik tentunya teman yang positif. Bukan baik ya. Baik belum tentu benar ya. Aku lebih memilih teman yang benar. Kalau benar itu dia udah pasti baik. Kalau baik belum tentu benar. Bisa dia masih kacau balau. Jadi memilih teman yang benar ya. Nah, seperti itu. Jadi saya di situ belajar ikhlas, Bro. Saya ketemu mentor, saya ketemu Pak Krisna, ketemu Bu Naomi, istrinya, karena beliau juga cerita, beliau juga pernah mengalami hal-hal yang kurang enak, yang apa. Terus ya terakhir ini saya terharu lagi karena saya dengar sharingnya Kotomi sama Daniel Tan. Nah, saya cari-cari di YouTube di itu kan pernah diwawancarai sama Miss Mary ya. Miss Mary Riana ya. Betul ya? Dari saya lihat di sana, ternyata saya itu ujiannya masih biasa-biasa saja. Ada orang lain yang ujiannya lebih berat dari saya, dan mereka sanggup gitu loh. Nah, disitulah saya mulai tahu Tuhan menguji kita itu bukan dari hasil sesukses berapa uang yang kamu punya atau apa, tapi dia menguji karakter, sikap kamu, kedewasaan kamu menghadapi hidup. Karena namanya hidup pasti masing-masing punya jalur hidupnya masing-masing. Hanya kamu mau hidup menjadi manusia yang seperti apa, orang yang seperti apa. Saya mau memilih seperti Tommy, Daniel Tan, ya kan, Mr. James, Pak Krisna, mungkin mentor-mentor yang benar-benar menginspirasi Pak Tong dengan semangatnya, betul nggak? Semua orang yang sukses, mereka selalu melewati proses. Nggak ada satupun orang sukses yang tidak melewati proses. Benar. Betul ya? Benar sih. Nah, sekarang kamu kan lagi diproses. Kenapa saat kamu diproses, kamu memberontak? Nah, di situ saya sadar. Langsung saya berhenti obat tidur saya. Dokter saya bilang, congratulations, saya tidak perlu ke psikiater, saya tidak perlu nggak perlu sampai menjadi gila ya. Amit-amit, jabang baik lah. Yes, ini luar biasa loh, Ceh, ceritanya sebenarnya. Ini ada doa dari Kutomi, katanya, amin Sister Sumi, Tuhan berkati dapat rumah. Amin. Dan juga kata Kutomi, jatuh beberapa kali,
bangkit sukses, sedekah bertubi-tubi. Nah ini memang karakter Jesumi saya pikir benar apa yang Kotomi katakan gitu. Ya, Yang mana? yang Kotomi katakan tadi jatuh beberapa kali, tapi bangkit sukses, sedekah bertubi-tubi. Amin. Ini adalah Betul. karakter Jesumi yang saya lihat. Karena saya baca begini. Kalau nggak salah tulisan dari Robert Kiyosaki ya, Anda tidak bisa sukses dan Anda tidak bisa kaya karena Anda tidak sedekah. Bukan Anda sedekah dulu, tunggu Anda kaya baru sedekah. Itu ternyata nggak benar. Ada orang bilang, aduh saya belum punya uang, saya nggak bisa bantu. Aduh saya belum punya ini rezeki, jadi saya nggak bisa berbagi. Sebenarnya berbagi itu banyak cara gitu loh. Tidak harus dengan uang. Mungkin kita bisa menginspirasi teman-teman, kita bisa sharing hal-hal positif, kita bisa membantu orang, misalnya orang tua yang sudah nggak kuat angkat ini barang, kita bantu angkatkan ke becaknya atau ke mobilnya, ya toh. Terus kita senyum ke 5 orang. Lu bayangin kalau kita senyum, kan otomatis hati kita happy, ya toh. Nah, kita bisa bantu orang, menyeberangkan orang seperti yang teman-teman bilang, kita bisa banyak hal yang bantu. Sedekah kita tidak perlu banyak dulu ya. Yang penting rutin dan ada. Karena yang kita punya cuma itu gitu loh. Tapi kalau kita sudah diberi Tuhan lebih banyak, ya kita pasti kasih lebih banyak lah. Karena kan kita harus hidup, kan banyak mentor mengatakan harus punya manfaat bagi orang banyak ya. Betul. Bukan hanya diri kita sendiri, ya kita bermanfaat banyak. Nah, kenapa saya selalu sekarang suka di lapangan itu sharing kepada orang-orang yang memang garisnya di bawah. Ada beberapa yang insaf, ada beberapa yang tidak. Kalau yang tidak, ya mungkin bibit mereka belum cukup ya. Tapi kita tetap doakan mereka yang terbaik. Setidaknya mereka belum bisa insaf, nggak apa-apa. Saya selalu suruh mereka menulis doa. Saya selalu suruh mereka menulis doa, dan doanya saya bikinkan sendiri yang sudah fix gitu loh. Doain orang lain, doain ya kayak Bro Eriadi bilang, misalnya kita berbuat kebajikan kayak di traktir satu teman saya itu doain buat donatur, doain buat ibu warung, doain buat yang masak, buat doain buat siapa. Nah, itu difikskan dan mereka harus nulis. Yes, yes. Saya Susu. ada konsep doanya, mereka harus nulis ya, dan kita tiap malam doain mereka. Doa-doa mereka yang saya kumpulin 40 sampai 50 orang saya kumpulin, saya doain ke mereka kembali. Lalu tiap minggu itu kita kan ada apa namanya? Tiap minggu kan kita ada ibadah. Nah, di ibadah itu kita bakarlah. Terus ada beberapa yang mentalnya kurang bagus, kita suruh mereka tumpahkan keluhannya apa. Biasanya kalau di teknik NLP yang saya belajar kayak di apa ya, mindset mereka kalau berani jujur. Nah, ini ada lagi cerita jujur, nanti cerita saya banyak, nanti saya cerita ya Bro Eriadi ya. Keren, keren. Waktunya nggak tahu cukup nggak ya Bro. Siap. Orang bilang kalau kita berani menumpahkan berarti kita sudah apa ya, keluarkan ya, otomatis stres kita tidak banyak, agak berkurang ya. Kita berani mengakui dan kita berani jujur dengan diri kita sendiri. Jadi keluhan kita tulis di kertas, tapi namanya keluhan kita nggak boleh simpen ya. Kita harus rilis dan kita bakar. Di saat itu juga kita bakar atau kita sobek cabik-cabik, kita buang. Jadi supaya frekuensi kita mulai dari nol, dan nah katanya kan habis jatuh mau bangkit lagi. Bagaimana untuk bangkitnya ya? Mulai dari nol. Jadi kalau memang kalian belum bisa lepas, masih ada beban ataupun mental, kalian ambil kertas putih, tulis. Apa yang membuat kalian tidak happy, tidak seneng, gagal, apa segala macam, tulis di kertas itu. Tumpahkan di kertas, lalu disobek-sobek, ataupun dibakar, ataupun dicoret-coret. Habis coret, berdoa. Wow. Berdoa.
Ya berdoa terus kita ya berdoalah. Habis itu kita lakukan hal-hal positif. Yes, Ya, keren. Ceh, oke, mungkin saya simpulkan, Ceh. Ketika kita jatuh, tadi Cece mengatakan yang paling penting kita lakukan pertama adalah self healing ya, Ceh ya. oh self coach ya. Self coach itu Self gini. coach. Ya, saya Oke. kalau mau untung kamu tanya ya. Hmm. Ya, kalau mau gini, aku belajar 4 ya. Dari Pak Krisna baru 2 hari yang lalu. Sekarang Pak Krisna udah berangkat lagi balik. Itu self coach itu ada 4 tahap ya. 1 hening, Hmm. 2 niat dan intensi. Ketiga bertanya pada diri sendiri. Keempat adalah waiting. Waiting itu proses. Nah, ini mungkin agak panjang, tapi nggak masalah. Saya coba ringkas yang bisa dilakukan simple dulu ya. Kita ringkas ya. Hening itu, kalau orang tanya hening itu apa? Mungkin dari agama yang Buddhism, orang bilang meditasi. Ya kan? Untuk agama yang biasa, mungkin saya bisa simpulkan satu, kita olah nafas. Olah nafas. Hirup, hembus. Netral ya, kita pakai bahasa universal aja ya bro ya, netral ya. Oke. Jadi hening itu mungkin olah nafas ya. Ya, olah Mungkin nafas. kalau di Kalau Muslim seperti berzikir begitu mungkin ya, Ceh Sumi. ya bisa juga. Kalau di Yang kedua Kristiani adalah mungkin saat teduh. ya saat teduh, betul. Jadi kita ibarat kalau orang zaman milenial ini ngomongnya me time ya. Yes. Kita mesti ambil me time, ambil waktu buat kita sendiri. Ya. Jadi olah nafas, niat itu intensi. Di intensi itu artinya kita meniati. Kita niati. Apa sih? Nah, bertanya pada diri sendiri itu seperti apa ya? Kita bertanya pada diri sendiri karena apa ya? Pikiran bawah sadar kita begitu luar biasa. Harusnya ya, kita diciptakan Tuhan itu memang sudah luar biasa sih, maha sempurna. Orang bilang kita punya insting, punya pikiran, akal budi yang sehat, betul enggak? Jadi pernah nggak sering dengar pikiran bawah sadar kita adalah 88%. Hanya manusia tidak memakai semuanya kan. Makanya kenapa kita harus bertanya pada diri sendiri, kita maksudnya bertanya pada diri sendiri, tolong bantu saya untuk hal ini. Misalnya kamu pingin apa? Oh, kamu pingin sukses bangkit kembali. Kira-kira cara apa sih untuk saya melakukan apa atau saya uh, berbisnis apa? Setelah itu kita waiting. Yang keempat waiting. Waiting itu adalah proses. Nanti alam bawah sadar kita akan membawa kita. Contoh, kalau kita negatif, maka kita akan ditemukan dengan orang-orang yang negatif. Ada aja yang ketemu sama kamu, datang mengeluh dengan kamu, dan lain. Betul enggak? Tapi kalau kita menanya pada diri kita dengan hal-hal yang positif, ada aja orang-orang yang positif yang dihadirkan Tuhan kepada kamu. Itu sudah hukum alam sih sebenarnya. Kalau kamu mau tanya saya rasa sih simple banget ya. Karena gini, kalau kita berpikiran negatif, ataupun kita selalu mengeluh, kamu percaya nggak? Ada aja orang yang mampirin kamu itu dengan hal-hal yang seperti itu. Kira-kira Anda bagaimana bisa bangkit kembali? Kalau Anda benar-benar memutuskan mau bangkit kembali dan mau ke jalan yang benar, ya kita tanya pada diri sendiri, nanti Tuhan pasti mengirim. Amin. Percayalah itu. Nah, yang di sini 4 tahap, yang paling susah adalah apa? Hening sama waiting. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang paling susah yang pertama dan yang terakhir. 1 hening, itu yang sulit. Orang kadang nggak bisa kan, yang cari me time-nya, apanya, wah saya sibuk lah ini itu. Nah, keempat adalah waiting-nya. Waiting-nya itu adalah prosesnya. Prosesnya. Kita harus menikmati prosesnya. Oke. Jadi yang Nah, pertama adalah ya, hening aja. yang pertama hening, yang kedua niat sama intensi, yang ketiga bertanya pada diri sendiri, yang keempat waiting. Nah, biasanya hambatan yang paling besar adalah hening sama waitingnya. Ada orang yang nggak sabar waitingnya. Kita nggak tahu Tuhan akan mengirim orang kapan.
Kalau Anda makin positif, mungkin ya alhamdulillah makin cepat. Tapi kalau Anda masih ada kisi-kisi kayak kerikil-kerikil yang belum benar-benar Anda lepas dan belum benar-benar Anda ikhlas, susah. Memang susah. Kita mesti ikhlas. Saya juga belajar ikhlas. Orang yang menipu saya, orang yang ambil uang saya, mesti ikhlaskan. Tapi apakah kita harus membenci orang tersebut? Tidak. Orang itu kita sampai hari ini kalau dia ketemu saya pasti masih sapaan sama dia. Tapi apakah saya harus dekat dengan dia? Ya tidak. Kita hanya berteman biasa aja, sekedar teman kongko-kongko lah. Tapi apakah saya mendendam atau membenci dia? Tidak. Coba kalau Bro Eriadi tanya ke Tommy. Dulu temennya yang jahatin dia, kira-kira Bro Tommy menaruh dendam nggak sama dia? Pasti jawabannya juga tidak. Karena saya juga sudah tidak, ya. Karena saya menyadari gini loh, saya bisa kena masalah bertubi-tubi. Pasti dulunya saya juga pernah berbuat kesalahan yang tanpa sengaja saya tidak ketahui. Sehingga itu ada warning dari yang di atas untuk saya. Nah, syukurnya saya dibantu saudara saya, mungkin saya masih ada bibit baiknya, Bro. Nah, ini boleh ceritakan. Betul ya? Nah, bersyukurnya saya, adik saya bantu saya, ya kan? Kokoku bantu saya, iparku bantu saya, ya mungkin saya masih ada sedikit tabungan kebaikan. Nah, sekarang saya tanya kamu, mulai dari hari ini, kamu mau nabung nggak atau deposito nggak kebaikan kamu lebih banyak lagi? Mau dong. Mau nggak kamu lipatkan lebih banyak lagi? Saya yakin makin banyak yang kamu buat, makin banyak yang kamu dapat. Amin. Nah, seperti itu ya. Terus aku juga ada ini ya. Kalau kamu mau dengar cerita, wah cerita tadi saya ada bilang kejujuran ya. Dulu saya waktu belajar NLP backpacker ya. Kalau nggak salah judulnya apa, NLP backpacker atau apa ya. Saya belajar sama Pak Krisna sama Pak Istoto. Di saat itu mereka ada sebuah cerita mengenai kejujuran ya gini. Dulu di satu kerajaan, rajanya itu tidak punya keturunan. Jadi karena rajanya sudah tua, mau meninggal, dia mesti cari bibit unggul untuk menggantikan posisinya. Tapi nggak tahu kalian sudah pernah dengar atau nggak ya? Saya cerita lagi ya, boleh? Bro Eriadi pernah dengar nggak cerita ini? Belum, silakan. Nah, si raja ini kan nggak punya keturunan. Sedangkan posisi raja kan harus digantikan. Karena dia udah tua, udah sakit-sakitan, udah mau meninggal. Jadi kerajaan ini mau dipimpin oleh siapa? Akhirnya raja mengadakan sayembara. Ya, untuk ngerekrut benih-benih, bibit-bibit yang bisa memerintah kerajaan itu dengan baik dan benar. Ya kan? Dikumpulinlah anak-anak teenager 8 tahun sampai 15 tahun punya anak-anak semua. Ayo kumpul, saya mau cari pengganti saya karena saya nggak punya keturunan, jadi saya ambil warga, rakyatnya untuk yang bisa punya potensi menduduki kerajaan tersebut untuk memimpin rakyatnya lagi. Nah, saat itu tiap anak dikasih benih bibit untuk ditanam. Iya toh? Semua bawalah pulang ke rumah. Ditanamlah, disiramin. Jadi raja bilang, setelah tiap minggu datang, bawa hasilnya. Saya mau lihat hasil kalian sudah tumbuh sampai gimana. Itu benih yang saya kasih. Keluarga ini bawa, wah punya saya sudah tumbuh segini. Wah saya 8 cm, wah saya 5 cm, wah apa. Terus ada satu anak yang datang. Sebelum dia datang, dia minder, dia ngomong sama ibunya. Mam, punya saya kok nggak tumbuh-tumbuh ya, Ma? Kok orang lain sudah 5 cm, 2 cm, tunasnya mulai tumbuh. Kok punya saya nggak tumbuh-tumbuh? Mamanya bilang, nggak apa-apa nak, apa adanya aja. Kalau punyamu belum tumbuh, nggak apa-apa. Minggu pertama punya dia belum tumbuh. Minggu kedua orang-orang sudah naik, daunnya sudah keluar. Ada yang sudah 15 cm, udah tambah tinggi. Ya kan? Punya dia masih tetap. Sampai 1 bulan. Akhirnya raja memilih siapa? Kamu tahu? Benih yang anaknya yang nggak tumbuh-tumbuh. Karena benih yang dikasih raja, semua sudah dimasak dulu sama rajanya.
ngerti? Oh. Nggak bisa tumbuh lagi, udah dimatengin sama rajanya di dapur, digodok supaya nggak bertumbuh, ngerti? Ah, disinilah kita cari kejujuran, betul ya? Nah, ceritanya Integritas ya. seperti itu. Jadi akhirnya raja memilih siapa menjadi penggantinya. Ya anak yang bawa bibit yang nggak tumbuh-tumbuh. Baru raja kasih tahu ke perdana menterinya semua. Bahwasannya bibitnya itu belum saya kasih ke anak-anak, sudah saya godok dulu. Tahu godok bahasa Jawa? Udah dimasak dulu sama rajanya. Mm-mm. Memang kamu siram kayak gimana pun itu bibit nggak akan tumbuh. Karena udah dimatengin. Nah, yang punya anak-anak itu kenapa bisa tumbuh? Mamanya mungkin gantiin bibitnya atau apa ya? Nggak tahu ya. Pokoknya ceritanya seperti itu. Jadi manusia, integritas, kejujuran, itu yang paling penting. Number one, skill bisa kita pelajari. Jujur pada diri sendiri, itu yang membuat Anda bisa bangkit kembali. Wow. Anda tidak Keren. punya modal, enggak masalah. Tapi integritas Anda ada, orang pasti nyari Anda untuk kerjasama. Sama dengan saya. Saya mulai dari nol, kenapa saya bisa punya usaha ini, punya usaha depo air minum? Karena kepercayaan, karena trust, karena orang tahu kita itu seperti apa, karena kita jujur. Yes. Keren, Cek. Nah, ini teman-teman ya, kita bisa dengar Ada cerita langsung lagi. kesaksian dari Cek Sumi langsung mengenai pengalamannya bagaimana jatuh dan boleh bangkit kembali. Sudah diajarin tadi bagaimana kita harus hening. Yang kedua adalah bertanya ya, Ci. Oh, bertanya ketiga ya. Ketiga, niat ya, intensi Yang ya, kedua, niat kita intensi bagaimana. niat kita. Yang ketiga adalah self-talk. Yang keempat adalah waiting. Dan juga kejujuran tidak kalah pentingnya. Di luar itu, yang terpenting juga adalah rilis ya. Kita harus Rilis, oh melepas. gini, kalau Anda belum kuat untuk mendengar hal-hal negatif dari orang, jangan dengar. Ini saran saya ya, saya kan juga manusia biasa. Saya nggak memungkiri kita kadang setidak-sedikitnya terkontaminasi. Nah, kenapa kita butuh komunitas yang positif? Kenapa kita butuh tanya mentor? Kenapa kita harus ada komunitas orang-orang yang benar-benar mindsetnya positif? Jangan terselubung sedikit aja. Gini loh, pernah dengar ya cerita orang bilang, kita beli jeruk, satu keranjang, ada 20 biji, satu aja busuk. Kalau kita nggak pisahin, mohon maaf ya, bukan saya memilih-milih atau saya mengajarin orang, maaf, sungguh-sungguh maaf ya, saya minta maaf dulu sebelumnya. Satu keranjang buah, kalau satu busuk, kita nggak sisihkan, kira-kira lama-lama di satu keranjang 20 jeruk itu akan busuk semua toh. Betul. Nah, jadi mohon maaf, kita memang harus memilih. Kita berteman memang harus memilih. Artinya kalau kita mau bangkit di saat kita terpuruk, kita harus mencari teman-teman yang benar-benar positif. Iya. Yang bisa Nah, membawa kita banyak, untuk naik. betul. Banyak orang yang jatuh karena banyak alasan. Gini, aku ada cerita lagi. Mau dengar cerita lagi? Silahkan. Mau. Mau banget. Banyak cerita ya. Waduh, saya banyak cerita. Aduh, ini ada cerita ya. Ini pernah nggak sih dengar orang filosofi orang mengatakan orang gagal hanya punya satu kelebihan, excuse, alasan. Tapi orang yang sukses hanya juga punya satu ide, satu cara, sama-sama satunya. Satu alasan ya, Cek. Betul, nggak usah 1001, nggak usah 1001, apa satu saja cukup. Kalau orang yang gagal hanya punya kelebihan satu alasan, selalu alasan, dan alasan. Tapi kalau orang yang sukses dia punya satu ide ataupun satu cara, kelebihan satu cara, beda ya. Nah, saya yang mau cerita ini gini, ada anak si orang miskin sama anak si orang kaya. Kalau orang mau mengambil alasan, misalnya, anak orang miskin, saya kan nggak bisa sukses, ya kan? Karena saya nggak punya modal, saya nggak punya ini, saya nggak punya pendidikan, saya tidak ada kenalan orang hebat, saya tidak, semua alasan, pokoknya semualah alasan yang dia tumpahkan. Betul ya? Saya kan orang miskin, saya nggak punya modal, saya nggak punya pendidikan yang tinggi, saya tidak punya kenalan orang hebat, saya tidak punya ini. Betul ya?
Itu yang membuat saya sehingga tidak bisa sukses. Nah, itu alasan toh. Satu, anak si orang kaya kalau mau beralasan bisa nggak? Bisa juga. Anak orang si kaya. Saya kan sudah hidup senang. Iya kan? Saya kan Betul. sudah hidup senang. Begitu buka mata, melek, saya mau ini ada, mau makan enak ada, mau ini ada. Semua saya sudah orang enak. Saya kan bukan anak orang miskin. Ya kan? Maka saya tidak punya motivasi untuk sukses. You see? Yes. You see? Nah, Perbedaannya ya. Anda mau bangkit kembali itu harus apa ya? No excuse. Makanya saya bilang, hening tanya diri Anda sendiri, Anda mau jadi orang seperti apa? No excuse. Sama-sama orang, si kaya, si miskin, si kaya kalau mau beralasan bisa nggak? Saya kan sudah kaya. Ya kan? Saya mata melek aja semua sudah ada. Betul ya? Betul, betul. Nah, saya makanya saya tidak ada alasan untuk sukses. Saya tidak termotivasi. Wow, Saya keren. bangun, makanya banyak cerita ya. Nah, sekarang kembali ke diri Anda sendiri. Iya toh? Oke. Yes. Maka Nah, gini, Cek. saya Jadi, boleh disimpulkan tadi dengan yang Cece sharingkan, begitu ya. Yang penting, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, plus kejujuran, dan juga no excuse ya, Cek. yes, Yes. excuse paling bahaya. Sudah paling bahaya. Anda kalau tidak punya modal, kayak saya ya, waktu jatuh kan sudah nggak punya modal. Kenapa saya bisa bekerja lagi? Apa yang saya punya? Sambil dapat pinjaman kiriman dari saudara untuk menyambung hidup kan saya harus berusaha kan? Betul tak? Nah, Betul. saya harus berusaha. Saya berusaha dengan apa? Saya nggak punya modal. Ya udah saya datang jujur. Saya nggak punya modal, tapi saya bisa kerjakan. Nah, kita bisa minta orang. Kita jangan minta gaji dulu. Kalau saya nggak usah minta bayaran dulu, kerja dulu. Ada hasil, baru bagi hasil. Yes. Betul nggak? Iya, kita datang dengan jangan kita minta-minta sama orang, tapi kita apa yang kita bisa bantu orang supaya bisnisnya orang juga bisa maju, bisa sukses. Jadi kita terpaksa ini kalau kita ada modal sedikit ya mungkin kita bisa kulaan ya. Kulaan tahu ya apa? Masukin barang kita jual, masukin barang untuk nambah-nambah butuh, masukin barang jual, masukin barang kita jual. Gitu. Saya sendiri ada lagi ini juga belajar Tokped. Saya kan lumayan gaptek. Nah, Bro Eriadi kan tahu saya belajar live IG sejak kapan, ayo. Nah, ini saya mau sharing juga karena gini loh, kita kan harus berubah ya. Kita kan tidak bisa gini loh. Nah ini nih, saya ada kasih satu quote lagi ya. Quotes-nya seperti ini, apa ya? Quote ya, apa? Quote. Nah, maksudnya kita masa pandemi ini kan ada yang meraih sukses ya. Betul ya? Nah, Betul. Kita hidup itu harus fleksibel. Kita harus cepat berubah. Cepat berubah. Saya orang yang gaptek. Kenapa saya hari ini bisa live IG sama Bro Eriadi? Siapa yang ngajarin? Saya belajar sama siapa? Ayo. Betul kan? Saya belajar sama Bro Eriadi. Sama dirimu kan? Nah, gimana sih nih? Sama, saya juga dengar-dengar sharing di 1001 mengenai Tokopedia. Ya kan? Saya mulai belajar Tokopedia, apa sih kira-kira yang bisa saya buka di toko itu dan saya jual apa. Ini saya cari barang-barang yang masih mau kujual, sudah buka tokonya tapi belum cari barang. Nah, ini lagi usaha lah. Nah, karena kita mesti ngikutin tren dan kita mesti belajar. Nah, satu hal lagi kita mesti gigih ya. Wow. Ya, gigih, mental. Gini loh, kita boleh miskin tapi jangan miskin mental. Kalau miskin mental kita, game over. Kita boleh miskin duit ya, tapi duit bisa dicari lagi. Yang penting kita jangan miskin mental. Wow. Miskin mental kita lenyap, habis nol. Nggak bisa, guys. Nggak bisa ketolong. Ya. Sumi, mungkin ada yang berkata begini, Ce. Apa? Cece, waktu saat jatuh kan ada orang-orang yang menolong Cece, ada adik-adik yang menolong. Bagaimana kami yang tidak ada orang yang menolong gitu, Ce?
sebenarnya bisakah mereka bangkit ya? Bisa. Nah, gimana caranya? Saya juga bersyukur karena saya mau tanya dulu. Tidak ada orang yang bantu. Mm-mm. Selama Anda hidup, cek dulu diri Anda sendiri ya. Apa yang Anda lakukan sehingga orang rumah tidak bantu? Nah, betul ya. Cek dulu. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Karena saya juga dapat pertanyaan dari eh, lingkungan yang 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 bertanya kepada saya, lu masih enak ya, lu ada saudara yang bisa bantu. Nah, eh, saya terus terang, waktu saat saya berjaya, saya sukses, saya orangnya juga nggak pelit. Jadi di saat saudara saya mengalami kesulitan, berapapun saya kasih, saya mending irit-irit orang nggak ngerti, yang penting saya bisa hidup. Ya, kembali lagi mungkin ini ada bibit baik saya sedikit ya. Nah, kembali lagi ke bibit kan, ke perbuatan kebajikan kan. Betul nggak? Saya nggak pernah pelit, saya tidak pernah mencemooh orang, saya tidak pernah, ya saya nggak pelit ya, saya selalu berbagi. Nah, di mana kalau kita sudah berbagi, kan ada orang bilang, saya sudah banyak buat kebajikan, tapi kok saya ditipu orang. Ya kan banyak ya, Mm-mm. ya Betul. seperti excuse. Nah, saya dibantu. Sekarang saya mau tanya kembali, kenapa di saat Anda susah, keluarga sama orang rumah yang sudah agak sukses, kenapa tidak bantu Anda? Walaupun orang rumah tidak bantu Anda, tapi kalau Anda jalannya benar, tidak dibantu orang rumah pun, Anda akan dibantu orang luar. Wow, wow, luar Dan biasa. Anda kalau memang mau berusaha, Anda mau giat, apapun dengan cara apapun, seperti yang tadi saya bilang, mental jangan miskin. Contoh, Bro Daniel Tan, tidak diakui orang tua, tidak ada punya saudara. Kenapa dia bisa bangkit kembali? Karena dia benar-benar kerja keras. Betul? Kerja keras ya, benar-benar kerja keras. Uh, Setahu saya dapat ceritanya dari YouTube, itu dia ngantar pakaian baby, pakaian bayi. Sampai dia kenal langganan-langganannya toh. Akhirnya dia mulai berbisnis dikit-dikit dengan trustnya orang. Lu bayangkan, orang semua Sabtu Minggu libur nggak ngirim. Tapi Bro Daniel Tan ngirim terus. Sampai orang bilang, aduh aku kepepet, subuh ini mesti barangku masuk. Karena pagi ini ekspedisi udah mau jalan gini-gini. Lu tahu nggak, Bro Daniel Tan ngirim barang jam 5 subuh. Ada nggak ekspedisi yang mau ngirim jam 5 subuh? Tidur kan? Betul. Nah, nah kembali lagi ke diri kita sendiri kan. Kalau kamu mau excuse, nah, oh kamu kan masih enak ada saudara yang bantu gini-gini. Iya kan? Mm-mm. Oh ini kan nggak gini ya. Seperti tadi saya cerita anak si miskin dan si kaya. Kalau kamu punya excuse, 1001 nggak usah 1001, cukup satu alasan membuat kamu jatuh. Tapi kalau kamu bangkit kembali, cukup satu cara, satu ide untuk kamu up kembali. Nah, di kerja keras. Semua orang pasti kerja keras. Nggak ada yang nggak kerja keras. Benar. Betul kan? Bro Daniel Tan, buktinya Daniel Tan kenapa bisa survive. Dan hari ini dia sukses besar, kaya raya, tapi kamu lihat dia cara berbaginya. Dia humble-nya, dia low profile-nya, dia mau bantu orangnya. Kita masih bersyukur loh. Ya, saya tanya teman-teman di sini semua yang mendengarkan live IG, pernah nggak makan makanan anjing? Ayo. Berarti kesusahan kita belum limitnya toh. Ternyata ada orang diuji Tuhan lebih dari kita. Kenapa kita tidak bisa bangkit lagi? Kenapa tidak bisa bangkit lagi? Karena kamu punya 1001 alasan, punya satu alasan. Dan alasan, dan alasan, dan alasan. Kalau kamu mau bekerja keras, apapun yang kamu lakukan, misalnya kamu kerja keras. Seperti saya bilang, saya nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau ada hasil, kita bagi hasil. Terserah kamu mau bagi aku berapa. Kan kita bisa kumpulin uang dari situ lagi untuk kita bisnis nanti. Betul tidak? Betul. Ini Nah, give value ya. Memberikan ya, terlebih dahulu ya. ya, kita kan contoh.
Kalau kita kerja, kita tidak bisa menghasilkan ataupun menghasilkan omset atau apa. Kita dengan gentleman, kita mundur. Daripada misalnya contoh, saya pernah kerja di satu perusahaan di mana pandemi, misalnya pandemi lah, kita ngomong pandemi ini kan ngomong pandemi. Sebenarnya resesi Indonesia terjadi berapa kali sih udah sih? Banyak kali Sudah toh. berkali-kali. Ya, Betul. tapi tahun ini yang paling parah kan? Karena gelombangnya besar sekali kan? Iya. Nah, di satu perusahaan dulu saya kerja waktu di Medan. Saya kan dulu sempat kerja di Medan. Itu namanya PT Sempana, kalau nggak salah ya. Dia adalah pabrik aluminium. Mhm. Jadi, posisi itu mungkin saya sudah agak enak ya, karir saya waktu itu. Tapi karena saya melihat teman-teman saya dirumahkan, daripada mereka dirumahkan, saya mending resign karena saya sudah dapat pekerjaan, saya cari kerjaan lain. Jadi jangan sampai kita makanya kita harus lihat momentum, kita harus berubah. Jadi saya mengundurkan diri. Sampai bosnya tanya kenapa, nggak apa-apa. Daripada kita dirumahkan ini ada yang masuk. Nah sekarang kan terjadi banyak yang dirumahkan juga kan. Betul, Cek. Nah, jadi saya bilang saya mundur saja. Saya sudah dapat kerjaan lain. Nah, jadi biar anak-anak yang di situ tetap bisa survive lah, bisa bekerja. Itu nggak tahu ya dari dulu memang saya sudah punya pikiran seperti itu gitu loh. Jadi nggak masalah, jangan takut. Gini loh, kita jatuh, kita apa? Mungkin ya Tuhan mau menggantikan kita yang lebih baik. Kalau kamu tidak melihat itu, maka kamu akan sakit terus kan? Benar-benar. Nah, mungkin kita dikeluarkan dari perusahaan itu. Mungkin kita mau digantiin yang lebih baik. Kenapa kita nggak mikir, kenapa kita pola pikirnya itu nggak mikir bahwasanya kita akan digantikan yang lebih baik? Yes. Kenapa kita Artinya, harus mengeluh, marah-marah, gitu? ketika kita susah, kita juga harus rela mau membantu orang lain. Ya. Ya, Dengan demikian, maka Tuhan atau alam semesta akan membantu kita. ya. Kalau yang percaya, saya sih percaya sekali alam semesta sama Tuhan. Saya percaya. Mungkin ya. Nah, tadi Bro Eriadi bilang kamu masih enak dibantu saudara. Mungkin Tuhan mengirim saudaraku yang bantu aku. Nah, mungkin karena jalur kita kan beda-beda. Jalur hidup kita kan semua beda-beda. Mungkin ada si A, si B, si C ditunjuk Tuhan orang lain yang bantu dia. Betul nggak? Mungkin si C ada pengusaha yang ditunjuk oleh Tuhan untuk bantu dia. Nah, Betul. penunjukan Tuhan itu kan kita nggak tahu Tuhan mau nunjuk siapa untuk bantu kita. Gitu loh, bro. Yes. Yang penting kan saya bilang, yang penting kita mentalnya mesti bagus. Kita jangan tipu-tipu. Amit-amit jangan baik, iosan, jangan sampai. Ya, artinya itu ya, mental kita harus benar aja ya. Iya, loh. Sekalipun saat kita jatuh, ada yang membantu, tapi kalau mentalnya nggak benar, ya pasti nggak bangkit juga. Atau Iya, mungkin betul. bangkit hanya sesaat, tapi akhirnya ya hancur. Iya. Jika mentalnya nggak benar ya. Iya. Nah, orang, gini loh, kalau orang mau berubah bisa nggak? Satu, dia harus punya alasan yang sangat kuat untuk dia berubah. Cari dulu itu. Tujuannya apa? Tujuan hidup. Betul kan? yes. Kamu mau hidup seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya itu ditentukan dulu. Wow. Ceh, tanpa terasa nih waktu udah hampir habis nih, Ceh. Cece punya Nah. waktu sekitar 15 menit atau 20 menit ke depan nggak, Ceh? Kalau boleh kita sambung sesi kedua. Oh, harus sambung kah? Nggak bosan kah dengar aku cerita? Nah, ini teman-teman gimana nih mau dengar sharingnya Ceh Sumi lagi nggak? Kalau mau coba tulis di kolom komentar, mau begitu. Kalau mau kita lanjutkan. Iya, coba kalau di komen dulu kalau mau, saya sisihkan akan sedikit waktu lagi. Kalau memang sudah selesai, nanti kalau ada sesi lain ya mungkin kita bisa sharing lagi. Yes. Nah, ini udah ada jawaban nih. Omega Kitchen udah sesi 2, Louis bilang lanjut. Nah, ini ada BJ Coffee, lanjut, sambung. Sepertinya kita harus sambung, Ceh, ke sesi kedua. Aduh, kalau mau sambung nanti gini ya. Nah, Bro Eriadi kan takut ya. Kalau misalnya Sumi nggak punya bahan baru, lihat. Yang kemarin Sumi telepon kamu cerita masalah telur, masih ingat? Nah, itu telur dadarnya itu ditunjukin ke arek-arek itu orang masak. Ayo, boleh.
Nah, nanti kalau sambung sesi kedua saya banyak cerita ya. Karena apa? Boleh. Saya cerita supaya ada metafora. Metafora di dalam MLP itu maksudnya ada cerita-cerita yang bahasanya di cerita itu kalian bisa kutip banyak hal-hal yang positif bisa kalian ambil sih dari cerita-cerita. Terus kan pasti semua teman-teman sudah pernah baca buku kan? Einstein pernah tahu Einstein ngomong apa? Pak Einstein, Bro Einstein. Einstein bilang apa? Hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda tapi melakukan tindakan yang sama toh. Yes. Nah, jadi berarti kita kalau udah bertindak begini caranya salah. Kita kalau untuk ke depan kita harus berubah nggak? Coba saya tanya dulu. Harus berubah kan? Apa yang harus kita rubah? Mental kita, sikap kita, cara pandang kita, sudut pandang kita, pola pikir kita, mindset kita. Betul nggak? Betul. Nah, Nah, ya sudah. keren. Ditunggu di sesi 2 nih teman-teman. Udah ada 10 lebih yang bilang mau lanjut sesi kedua. Saya akan Tapi break nanti, sekitar 1 menit untuk ya, save dulu. Dan saya akan persiapkan untuk gambar yang Cesumi kemarin kirim. Akan saya tampilkan nanti di sesi kedua. Teman-teman, saya izin 1 menit. Kita tutup dulu. Nanti kita sambung di ya. sesi kedua ya. Sampai jumpa. Bro, saya mau keluar gimana caranya ya? Nggak Anaknya apa-apa, saya yang off kan, Cek. Oh ya, Oke, oke. kita Thank you ya, ketemu di bro. sesi 2. Oke, Ya, see you. thank you.